Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita akan membahas tentang hadis silaturahim, pelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama, apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan salah satu sumber hukum Islam selain Al-Quran, ya. Jadi hadis itu adalah sumber hukum Islam selain Al-Quran. Jadi hadis itu juga perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama ada hadis silaturahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki diluaskan rezekinya dan diberkahi umurnya, maka hendaknya ia sering bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Rincian hadis. Yang pertama ada sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah rangkaian orang yang membawa berita hadis. Jadi yang membawa berita hadis itu adalah namanya Anas bin Malik. Itu adalah sanad. Jadi Anas bin Malik ini sebagai orang yang membawa berita, ya. Jadi yang membawa berita itu namanya Anas bin Malik. Yang kedua, rincian hadis ini ada matan. Matan itu adalah isinya. Isi dari berita ini apa gitu. Isi hadis itu apa. Ya, yang ketiga ada perawi. Perawi adalah orang yang mengumpulkan hadis. Hadis ini kita dapat dari siapa? Kita dapat dari Imam Bukhari, ya. Bukhari itu adalah nama suatu tempat, yaitu Bukhara. Nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardizbah Al-Bukhari. Ya, jadi Bukhari ini nama panggilan akrab aja. Ya, nama aslinya adalah Muhammad. Nah, kalau kita bilang rawahu Muhammad, banyak Muhammad, ya. Nah, kita kenalkan aja rawahul Bukhari. Jadi perawinya ini namanya Imam Al-Bukhari. Perawi itu tadi siapa? Orang yang ngumpulin hadis, ya. Orangnya siapa nih yang ngumpulin beritanya nih, namanya Bukhari, ya. Kalian sebenarnya bisa nih jadi periwayat hadisnya. Nah, matan itu adalah hadisnya atau isinya. Sedangkan sanad itu sumbernya dari siapa? Dari Rasul sampai siapa? Yang kedua, nah Anas, ya. Anas bin Malik ini adalah sanad. Ya, jadi Anas bin Malik ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah orang yang selalu melayani Rasulullah dimanapun berada. Ini adalah Anas bin Malik. Sampai-sampai hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu lebih dari 2000 hadis. Jadi kalau kalian lihat Anas bin Malik itu ada 2000 hadis, ya, dari beliau. Insya Allah, ya. Selanjutnya, nah, tadi kita telah mengenal silaturahim. Nah, sekarang lebih rinci lagi, apa itu silaturahim? Silaturahim itu terdiri dari dua kata, silah dan ar-rahim. Silah artinya menyambung, sedangkan ar-rahim artinya rahim, yaitu tempat di mana janin berkembang dan terlindungi dalam perut, ya, rahim. Jadi silah itu adalah menyambung, dan rahim itu adalah rahim, ya, seperti yang kita tahu. Jadi istilah silaturahim digunakan untuk menyambung hubungan keluarga karena mereka berasal dari satu rahim. Nah, itu yang lebih utama. Jadi kita menyambung, selalu berhubungan dengan keluarga, karib kerabat, ya, yang satu rahim. Itu namanya silaturahim. Lalu kita berhubungan dengan saudara yang lain, boleh, tetap namanya silaturahim. Tapi yang lebih utama adalah al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat.
itu yang lebih utama. Makanya berbakti kepada orang tua juga termasuk silaturahim, ya, dalam riwayat lain. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita harus setiap hari bertemu dengan keluarga? Misalnya kita sekolah jauh dan terpisah dari keluarga, apakah harus setiap hari kita bertemu dengan keluarga? Tidak. Ketika kita diperintahkan sesuatu, maka kita dilarang untuk mengerjakan kebalikannya. Kita diperintahkan untuk silaturahim, maka kita dilarang untuk memutus tali silaturahim, ya. Karena dalam hadis, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi intinya hubungan kita sama keluarga itu jangan sampai putus. Tidak harus setiap hari kita bertemu. Bisa kita via telepon dan lain sebagainya. Nah, kandungan hadis silaturahim, Allah akan memberkahi rezeki kita. Nah, rezeki kita walaupun tidak banyak, tapi kita merasa berkah, merasa cukup, dan merasa rezeki kita itu selalu yang memberikan itu adalah Allah, bukan dari orang lain, ya. Jadi rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Nah, yang kedua, Allah akan memperpanjang usia. Maksudnya apa? Kita merasa akan lebih muda lagi ketika kita silaturahim, ya. Nah, kita selalu merasa kita itu tidak kesepian ketika silaturahim. Ketika kita silaturahim, kita berkumpul bersama keluarga, itu akan memperpanjang usia. Ini sesuai dalam hadis, ya. Ayyabsatullahu fi rizqihi, siapa ingin diberkahi rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan ingin ditambah usianya, ya. Ini kandungan hadis ini sesuai hadis tersebut. Jadi silaturahim itu memberikan dua efek, yaitu berkah rezeki dan panjang usianya, ya. Selanjutnya, keuntungan silaturahim. Allah akan berkahi rezeki, sama seperti tadi. Allah akan memperpanjang usia. Yang selanjutnya akan memiliki banyak teman, ya. Kalau silaturahim kita bersama teman kita makin banyak. Yang terakhir akan disayangi oleh orang lain. Nah, yang terakhir, hikmah silaturahim. Mempertahankan silaturahim dengan sikap pemaaf, sabar, berkata sopan, penolong, rendah hati, dan tidak sombong. Ya, jadi ketika silaturahim itu kita harus selalu pemaaf, selalu sabar, berkata sopan, penolong, rendah hati, dan tidak sombong ketika kita berkumpul. Maka dengan itu kita akan disayang Allah dan akan disayang oleh orang lain. Nah, yang tidak boleh memutus silaturahim itu, ini termasuk perbuatan yang memutus silaturahim, ya. Sikap pemarah ketika kita berkumpul, sikap kikir atau pelit ketika kita berkumpul, sikap sombong dan berkata kasar kepada orang lain, maka akan dibenci Allah dan akan juga dibenci oleh orang lain, ya. Semoga kita selalu dimudahkan untuk bersilaturahim, ya. Dan semoga kita bisa mengamalkan dan menghafal hadis ini beserta artinya, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.